Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di kelas 8 ini ada 7 bab. Nah, mari kita simak sama-sama. Inilah penjelasannya. Bab pertama mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang akan kita pelajari yaitu makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Makna iman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa arti iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Bacalah dalil tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, Injil telah terdapat dalam kandungan Al-Qur'an. Yang kedua, cara beriman pada Al-Qur'an yaitu membaca dan mengamalkannya. Hikmah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadikan petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang kedua, memperkuat keimanan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi. Kita lanjut ke bab 2 yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ada 2 poin yang di sini akan kita bahas. Yang pertama, perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Poin B-nya, cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Minuman keras merupakan perbuatan dosa. Berjudi dan mengundi nasib juga perbuatan dosa. Bertengkar dan melakukan pembunuhan juga perbuatan dosa. Cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Yang pertama, cara menghindari perbuatan dosa, bergaulah dengan sahabat yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat, menyadari bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan manusia. Nah, hikmah menghindari perbuatan dosa, yang pertama, bersemangat dalam meraih cita-cita, mendapatkan rahmat dan petunjuk oleh Allah, dapat berpikir jernih, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Next, bab 3, perilaku jujur dan adil. Poin A, perilaku jujur. Poin B, perilaku adil. Perilaku jujur. Hikmah perilaku jujur, hidup akan menjadi tentram. Pengertian perilaku jujur adalah lurus hati dan tidak sombong. Dalil tentang perilaku jujur terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Dan penerapan perilaku jujur dimulai dari perkataan, perbuatan, dan hati. Perilaku adil. Apa arti perilaku adil? Yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Hikmah berperilaku adil yaitu menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. Nah, dan dalil tentang perilaku adil terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8. Lanjut bab 4, pengalaman sholat sunnah. Yang A, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Yang B, sholat sunnah berjamaah. Yang C, sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah berjamaah atau munfarid, contohnya sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat tarawih dan witir, dan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah berjamaah, contohnya sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, sholat sunnah kusuf, dan sholat sunnah istiqla.
Contoh salat sunnah munfarid. Yang pertama salat sunnah istiqoroh. Yang kedua salat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga salat sunnah rawatib. Lanjut bab 5. Macam-macam sujud. Sujud ada 3. Yang pertama sujud syukur. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur: memperoleh nikmat, terhindar dari musibah. Hikmah sujud syukur: tertib menggunakan nikmat, terhindar dari takabur, dekat kepada Allah. Nah, bagaimana tata cara melaksanakannya? Menghadap kiblat, niat, takbir, sujud, bangkit dari sujud. Sujud sahwi. Sebab sujud sahwi yaitu kelebihan atau kekurangan rakaat, rukud, dan sujud. Nah, yang kedua, ragu jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Nah, hikmah melaksanakan sujud sahwi: yang pertama, menyempurnakan sholat. Yang kedua, menghindari kekurangan diri. Yang ketiga, tertib dalam sholat. Bagaimana tata caranya? Dilakukan sebanyak 2 kali, dilakukan sebelum salam. C. Sujud tilawah. Sebab sujud tilawah yaitu membaca ayat-ayat sajadah dan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Hikmah sujud tilawah yaitu menyempurnakan sholat, menyadari kekurangan diri, dan tertib dalam sholat. Sedangkan rukun sujud tilawah: yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud, keempat duduk, yang kelima salam. Dan syarat sujud tilawah: yang pertama suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Lanjut pelajaran ke-6. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang pertama yaitu sejarah Daulah Umayyah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masa Daulah Umayyah. A. Sejarah Daulah Umayyah. Yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. 1. Daulah Umayyah di Damaskus. Sejarah berdirinya. Didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang terkenal yaitu Al-Wahid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Bukti kemajuannya yaitu berhasil melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Masa keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus ini pada bulan Januari tahun 750 Masehi, Khalifah Marwan II dikalahkan oleh Abbasiyah. 2. Daulah Umayyah di Andalusia. Sejarah berdirinya pada tahun 756 Masehi oleh Abdurrahman ad-Dakil. Khalifah yang terkenal yaitu Al-Hakam. Bukti kemajuannya yaitu berkembang ilmu pengetahuan dan pendirian universitas dan perpustakaan. Nah, masa keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia ini pada tahun 1031 Masehi, Khalifah tidak cakap mengatur wilayah. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat ilmu pengetahuan, yang kedua hikmah, dan yang ketiga kebudayaan dan pemerintahannya. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu yaitu ada ilmu kimia, sejarah, kedokteran, bahasa, agama, filsafat, fisika, astronomi, dan kesenian. 2. Perkembangan kebudayaan dan pemerintahannya. Yang pertama ada arsitektur, membangun kubah masjid Cordoba. Yang kedua, organisasi militer, yaitu menerbitkan angkatan bersenjata. Yang ketiga, ada kerajinan, peti tertutup dari gading berukuran kaligrafi. Yang keempat, ada perekonomian, jalur perdagangan makin luas. 3. Hikmah perkembangan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah. Yang pertama, mendorong cendekiawan muslim berpikir kreatif. Yang kedua, menunjukkan semangat dan ketekunan umat Islam. Yang ketiga, inovasi untuk menghasilkan sebuah karya. Bab 7. Dalil perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang A.
Dalil-dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang B. Makna dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang C. Penerapan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam keseharian. A. Dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 26-27. B. Kandungan dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Kandungan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Larangan perilaku sombong dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang rendah hatinya. Yang kedua, kandungan dalam surat Al-Isra ayat 26-27, perintah mengasihi kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. Larangan berperilaku boros. Dan yang ketiga, kandungan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, kesombongan wujud kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah perilaku hemat dan hidup sederhana. C. Perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati artinya menghormati dan tidak sombong. Contohnya tidak sombong saat mendapat pujian. Hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dan tidak boros. Sederhana artinya bersahaja dan tidak boleh berlebih-lebihan. Contohnya, makan dan minum secukupnya. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita di kelas 8 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.